Tuhan, pada malam hari ini saya sangat merasakan bagaimana Roh Kudus ada di tempat ini. Amin. Kita menikmati pujian penyembahan kita untuk Tuhan. Dan pada malam hari ini saya rindu untuk kita sama-sama menikmati akan firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Tema pada malam hari ini diberikan oleh ketua, setia dalam Tuhan. Haleluya. Setia dalam Tuhan. Glory. Nah, kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua. 1 Raja-Raja pasal yang kedua. Kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat keempat. 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat keempat. Untuk menghormati firman Tuhan, untuk kita semua bangkit berdiri. Kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya terhadap tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel." Silakan duduk. Puji Tuhan, kita melihat dari ayat yang pertama di sini adalah pesan dan pesan terakhir daripada seorang Raja Daud untuk anaknya Salomo. Salomo ini anaknya siapa ya? Istrinya maksudnya. Mamanya siapa ya? Lihat sih, dia diperintahkan. Haleluya. Nah, di sini kita melihat bagaimana pesan daripada seorang Daud untuk anaknya. Bagaimana dia mengingatkan di ayat yang ketiga, kita melihat, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Di sini juga bukan hanya pesan untuk daripada Salomo saja, tetapi kita juga. Amin. Karena kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Di sini dikatakan bagaimana Daud memberikan pesan ketika dia sebelum meninggal, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Pertanyaan saya, apakah kita sudah melakukan kewajiban kita kepada Tuhan? Ibadah, kewajiban bukan itu. Kewajiban ya. Apalagi berdoa. Terus apa lagi? Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Pesan Raja Daud untuk Salomo agar dia tetap kokoh dalam kepemimpinannya pada waktu itu. Dan pesan yang pertama yaitu kita di dalam Alkitab ini dalam ayat yang ketiga, lakukanlah kewajiban dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan kita mengetahui bagaimana seorang Salomo ini ternyata dia tidak setia. Dia menyimpang hanya karena cinta. Nah, siapa nih yang begitu nih? Gak layak kita ya. Kita setia sama Tuhan ya. Di sini kita melihat bagaimana pembelajaran dalam kehidupan kita. Ketika kita menyimpang dalam aturan Tuhan, ya hidup kita tidak akan menjadi amburadul lah. Akan menjadi amburadul. Kita melihat, kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11, ayatnya yang pertama. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Lanjut yang kedua. Padahal tentang
bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan menjodohkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Nah, kita melihat di sini, padahal bapaknya sudah kasih tahu, kamu harus jalan menurut kehendak Tuhan, kamu harus setia terhadap Tuhan. Begini ya. Ternyata Salomo ini anaknya itu juga dia ya, bandel ya. Tapi di sini kita harus melihat bagaimana firman Tuhan. Kalau misalnya kita mau setia terhadap Tuhan, ikut akan daripada ajaran daripada Tuhan, Tuhan selalu akan memberkati kita. Amin. Khususnya daripada Daud, yaitu dia takut kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dan bukan karena dia kuat, jago berperang, bukan karena dia jago melawan singa atau segala macam itu ya. Tetapi kesuksesan daripada Daud ini ialah, kita buka di dalam Alkitab Mazmur pasalnya yang pertama. Maka di Alkitab ditulis Mazmur, si Daud ini orang luar biasa ya. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya baca untuk kita semua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Yang maksud dalam kehidupan, yang maksud daripada firman Tuhan pada malam hari ini ialah ketika kita menyatakan diri kita ini mau setia dalam Tuhan, artinya kita juga harus menuruti yang Tuhan mau, yaitu merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mengapa si Daud itu berhasil? Karena dia selalu merenungkan Taurat itu siang dan malam. Memang mungkin gampang kali gue ngomong, tetapi di sini kita sama-sama belajar. Amin. Saya masih belajar sebenarnya ya. Di sini kita sama-sama belajar untuk bagaimana apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, dalam rancangan kita, cita-cita ke depannya. Mungkin kita mempunyai cita-cita yang luar biasa. Ya kuncinya itu kita harus menuruti apa kata Tuhan. Amin. Karena seperti kalau misalnya ini kan udah pada kuliah nih, nah kayak si Yemima kalau misalnya anak SMP itu harus langkahnya apa dulu tuh? Ujian dulu. Ujian itu susah atau gampang? Susah. Tetapi kalau misalnya kita mau naik level, next level, kita harus menikmati itu, karena semuanya itu Tuhan mengatakan dalam firman Tuhan, ketika Tuhan memberikan suatu ujian, cobaan itu tidak melebihi batas kekuatan kita. Amin. Kenapa Tuhan mengizinkannya itu? Seperti bukan teman. Kenapa Tuhan mengizinkan motornya hilang? Kan mampu dia nggak bakalan nggak bakalan down dia. Semuanya itu Tuhan izinkan. Nah, coba kalau misalnya Tuhan izinkan nih, jari tergores sedikit, Tuhan tahu, sungguh pendek. Tapi di sini kita melihat bagaimana rancangan Tuhan yang luar biasa ya. Tuhan sudah firman Tuhan mengatakan, mengingatkan kita bagaimana ketika kita setia dalam Tuhan, Tuhan akan selalu melindungi kita, selalu membuat kita apapun yang kita lakukan itu berhasil. Asalkan apa? Kita setia dalam Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Setia dalam Tuhan berarti itu sudah satu rangkup, yaitu apa? Taat. Taat itu apa? Merenungkan itu siang dan malam. Taurat itu melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Memang
masih manusia biasa. Kita kalau misalnya masih bilang masih manusia biasa loh, begini, kita tidak akan bisa bergerak, kita tidak akan maju. Tetapi kalau misalnya kita berpatokan dalam kesuksesan kita untuk dalam kita melayani Tuhan, kesuksesan kita, dan kita berpatokan bahwa Tuhan sendirilah yang akan memimpin langkah kita, ya kita percaya apa yang kita lakukan pasti akan berhasil. Amin. Karena di firman Tuhan pada malam hari ini mengatakan di ayat yang ketiga, masuk pasal yang pertama, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, apa saja yang menghasilkan buahnya pasti apa ini? Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Amin. Haleluya. Nah, kita harus belajar daripada kehidupan daripada seorang Raja Daud. Bagaimana dia selalu setia dalam Tuhan, bagaimana dia melakukan segala sesuatu itu dia selalu takut akan Tuhan. Sebelum dia berperang melawan musuh-musuh, dia tidak memakai kekuatannya sendiri, tetapi dia memakai kekuatan daripada Tuhan. Amin. Begitu juga dalam kehidupan kita, saudara ya. Ketika kita mau berhasil dalam Tuhan, berhasil yang kita rencanakan ke depan, yang Tuhan mau, itulah kuncinya adalah kita harus setia dalam Tuhan. Kita harus bagaimana kesusahan kita harus menaati apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan seperti Raja Salomo. Raja Salomo dikasih nasihat, bapaknya sebelum meninggal, kamu begini, kamu harus setia, begini. Akhirnya apa? Dia playboy. Akhirnya apa? Tuhan murka. Ya, Tuhan tidak senang. Dalam 1 Raja-Raja pasal ke-11 ayat ke-9, di sana dikatakan bagaimana Tuhan marah. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Bahaya berarti kita kalau misalnya kita tidak setia. Kita selingkuh terus. Selingkuh sama siapa? Sama dosa. Murka Tuhan. Ketika Tuhan marah itu dalam kita, kalau misalnya kita tidak mau bertobat, ya tidak ada ampun. Tetapi di sini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bagaimana kita berusaha merubah kehidupan kita, berusaha untuk mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Di sini kita sama-sama belajar untuk bagaimana kita tetap terus berjuang menuju daripada kesempurnaan tersebut. Amin. Di sini kita masih muda. Jangan kita menganggap saya masih muda, umur saya masih panjang. Hidup kita itu selangkah dari maut. 1 detik kemudian kita tidak tahu kita masih hidup apa enggak. Semenit kemudian, berapa jam kemudian kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Tapi di sini gimana kita belajar untuk tetap terus setia dalam Tuhan. Amin. Setia dalam Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, mengerjakan walaupun daging lemah, tetapi Tuhan memberikan roh itu dalam kehidupan kita, penolong. Amin. Untuk memampukan kita agar supaya apa? Agar supaya kita mampu melewati daging ini. Amin. Kalau misalnya kita, ya saya masih biasa. No, kita jangan berpikir seperti itu. Karena kalau misalnya kita masih mau memikirkan kelemahan kita terus, ya kita artinya tidak mau maju. Di sini kesuksesan daripada seorang Daud kita lihat ya, kita sudah tahu ya cerita ini daripada Daud yang ada dari masih sekolah minggu. Bagaimana dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Apapun yang dilakukan sebelum dia berperang pun, dia selalu berharap kepada Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Nah di sini kita melihat bagaimana kita harus tetap setia di dalam Tuhan, karena itulah kunci kesuksesan dalam kita mengira akan Tuhan, kesuksesan kita dalam menggapai cita-cita yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Dan ayat keempat, dan supaya Tuhan menepati. Nah,
Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anak laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Nah, kita melihat di sini ya, luar biasa. Kalau kita mau tetap terus mau di alurnya Tuhan, Tuhan akan selalu menepati janjinya. Amin. Janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi kita mau, Tuhan kau sudah berjanji begini-begini, tapi kita sendiri selalu mengecewakan Tuhan. Bagaimana itu? Tidak adil. Tuhan aja adil, masa kita enggak? Ya enggak? Jadi di sini kita mau, ketika kita mau seperti tema kita pada malam hari ini, setia dalam Tuhan, kita harus membuat kehidupan kita itu jangan cuma bisa saya setia dalam, tapi tidak mempraktekkan dalam kehidupan kita sendiri, kehidupan kita dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Selingkuh itu bukan cuma karena pasangan. Selingkuh itu dalam pengiran kita akan Tuhan. Kadang-kala kita lebih, misalnya nih, hari ini ada ibadah, kita lebih kita akan ibadah nih, tapi pikiran kita bukan di sini. Itu artinya menyimpang, benar nggak? Menyimpang. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, tubuh kita di sini, jiwa kita di sini, hati kita di sini, pikiran kita juga harus ke Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan maksud dalam kehidupan kita. Yang Tuhan maksud dalam kehidupan kita adalah kita jangan hanya memberikan persembahan. Kan saya sudah memberikan persembahan, tapi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita apa? Roma pasal yang ke berapa tuh? Itu segenap hati kita, segenap jiwa kita. Itu yang Tuhan mau. Itulah persembahan yang sejati yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amin. Setia dalam Tuhan, itulah kunci kesuksesan kita dalam kita menggapai cita-citanya ke depan. Dan Tuhan, yang kita percaya, Tuhan akan mengangkat kita. Amin. Di dalam janjinya, di dalam Ulangan pasal yang ke-28, Ulangan pasal yang ke-28, ini udah ayat kepalanya, kasih udah tahu nih ayat berapa nih. Pasti Bunda ini udah tahu ya. Ulangan pasal yang ke-28, ayatnya yang ke-13 sampai ayat ke-14. Saya bacakan untuk kita semua. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Janji Tuhan ketika kita mau setia kepada Tuhan, kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kalau kita tidak menyimpang ke kanan dan kiri, inilah janji Tuhan. Ulang 28 ayat ke 13 sampai 14. Amin. Saya kira percaya kita pemuda remaja eklesia yang ada adalah orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Amin. Bukan hanya setia di dalam beribadah, tapi kita setia juga mau melayani Tuhan. Amin. Tidak jemu-jemu melayani Tuhan, tidak mau tidak ada kata-kata dalam melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Kesaksian sedikit. Saya sudah bersaksi kali ya waktu lalu. Saya ketika dipercayakan melayani, saya sebenarnya kemarin itu hanya alasan anak sakit. Sebenarnya kan bisa kan? Karena memang kurang belajar. Makanya kata Andre, makanya kamu tuh belajar dulu setiap hari, guys.
dinasihatin oleh suami saya yang tercinta, diingetin, kamu belajar ayat 1-2 ayat Ki, gimana Ki, biar supaya udah ada persiapan kalau tuh. Ya. Puji Tuhan, saya punya suami yang ganteng ini, padahal dia tidak sekolah Alkitab, tapi dia ngerti. Ya. Tapi katanya dia nanti calon itu dia tahun depan mau kuliah katanya teologi bareng Bung Dedi. Kan Bung Dedi katanya sekarang lagi berhenti merokok dia. Glory, puji Tuhan. Nah, itulah kita dalam mengiringkan Tuhan ya. Banyak sedikit tidak sedikit rintangan yang kita hadapi, tetapi ketika kita mau berjalan di alurnya Tuhan, Tuhan akan selalu memampukan kita. Amin. Kita akan selalu mendapatkan bagaimana kekuatan daripada Tuhan. Kadang-kadang ya masih manusia gimana nih begini. Ya kita percaya Tuhan sudah memberikan kita penolong. Amin. Roh Kudus lah yang memampukan kita dalam kita mengiringkan Tuhan. Tetap setia di dalam Tuhan, menaati apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya kita percaya seperti janji firman Tuhan, kita akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan kita akan tetap terus apapun yang kita lakukan ke depannya akan selalu dibuat berhasil oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan.